Akan tetapi Shenlong tak lantas membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kuat dan jauh lebih mematikan. Di detik-detik sebelum serangan itu melenyapkan Lindong, Qingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lindong. Wang Yan yang tahu kalau itu adalah Qingsu memerintahkan agar Shenlong berhenti mengejarnya, karena menurutnya meskipun kita bersatu, kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Singkat cerita, dibawalah Lindong ke sebuah tebing di mana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran. Qingsu kemudian menyuruh Lindong agar melupakan semua kejadian di makam kuno dan melarangnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Lindong yang merasa sangat kesal berkata apakah ini karena dirinya yang masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan dirinya. Dan pahitnya Qingsu mengiyakan hal tersebut, karena memang level mereka yang terpaut terlalu jauh. Terlebih lagi karena klannya dengan klan Lin juga tak memiliki hubungan yang cukup baik. Namun dari semua kenyataan pahit itu, Qingsu memberinya harapan dengan mengatakan akan menunggu Lindong menjadi lebih kuat. Setidaknya sampai Lindong bisa memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Konferensi 100 Dinasti. Mendengar hal itu membuat Lindong merasa cukup lega, lalu berjanji bahwa ia tak hanya akan memenuhi kualifikasi, melainkan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah memberikan salam perpisahan, Qingsu pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Lindong segera menyuruh Qingtan bermeditasi untuk memulai proses penyembuhan menggunakan air liur naga yang ia dapat dari makam kuno. Namun sebelum itu, Martha sempat memperingatkan bahwa roh iblis di dalam diri adiknya tersebut sangatlah kuat, dan jika proses ini gagal, maka kemungkinan terburuk Qingtan bisa mati. Akhirnya proses pun dimulai setelah Lindong berjanji bahwa ia akan menemani dan mengawal adiknya sampai proses tersebut selesai. Ketika benda itu berhasil Qingtan serap, sontak tubuhnya pun diselimuti aura gelap, diikuti oleh ledakan energi yang dalam sekejap membekukan lingkungan sekitar. Seusai seluruh energi dan jiwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuh Qingtan keluar, Lindong bergerak cepat untuk membawa adiknya yang pingsan ke tempat yang aman. Baru setelah itu, Lindong pun bertekad kuat melindungi adiknya dan melenyapkan roh iblis tersebut dengan mengandalkan tombak pencakar langit miliknya. Martha berpesan agar sangat berhati-hati karena satu serangan saja bisa langsung membekukan seluruh tubuh Lindong. Oleh karena itu, ia akan tetap berusaha menjaga jarak dengan hanya melancarkan serangan dari jarak jauh. Namun serangan teknik mental Lindong yang berbentuk ular piton raksasa seketika langsung menjadi es dan hancur begitu saja. Bahkan serangan makhluk itu juga sama sekali tidak bisa ia tangkis sehingga Lindong hanya bisa lari dan menghindar saja. Sampai ketika sudah terdesak, ia baru sadar bahwa teknik laser cahaya miliknya adalah tipe api, sehingga bisa dikatakan tekniknya tersebut akan sangat efektif untuk digunakan melawan iblis es tersebut. Ia pun memodifikasi tekniknya menjadi tinju api, dan benar saja serangan tersebut memang benar-benar bisa mengcounter serangan es dari sang roh iblis. Di akhir pertarungan, Lindong yang telah berhasil menyegel roh iblis itu menggunakan belenggu api, menyuruh Qingtan untuk segera menyerap energi spiritualnya kembali dan memfilter menggunakan obat yang telah ia makan agar kekuatan spiritualnya bisa ia kendalikan. Singkat cerita, proses berjalan lancar dan kini Qingtan telah bisa mengendalikan kekuatannya yang dikatakan sudah hampir setara dengan Lindong. Qingtanmu sangat senang karena sekarang tak lagi hanya menjadi beban, ingin ikut serta pergi berkelana bersama Lindong. Namun Lindong mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika Qingtan tetap tinggal untuk menjaga klannya selagi ia tak berada di rumah. Keesokan harinya bersama Martha dan Xiaoyan, Lindong pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih mengupgrade kekuatannya.